Selamat bertemu kembali dalam topik sintesis protein. Seperti kita ketahui, protein memegang peran penting dalam kehidupan organisme. Protein ditemukan sebagai komponen penyusun membran sel, organel. Protein ditemukan juga sebagai komponen enzim. Semua proses kimiawi di dalam sel dan makhluk hidup memerlukan enzim. Protein juga merupakan komponen utama sebagian hormon dan juga merupakan komponen utama reseptor yang memungkinkan keberadaan hormon atau molekul sinyal yang lain dapat direspons oleh sel. Singkat kata, protein memegang peran kunci pada sel maupun organisme hidup. Berikut adalah aliran informasi genetik atau arus informasi genetik. Informasi di dalam DNA ada di dalam bentuk urutan nukleotida yang khas. DNA yang diwariskan oleh suatu organisme ke keturunan berikutnya membawa ciri khas melalui sintesis protein. Jadi, protein itu merupakan penghubung antara genotip dan fenotip. Nah, proses di mana DNA mengarahkan sintesis protein disebut sebagai ekspresi gen. Ada dua tahapan di dalam ekspresi gen, yaitu yang pertama dari DNA ditranskripsikan menjadi mRNA, dan berikutnya adalah mRNA ditranslasikan atau diterjemahkan menjadi rangkaian asam amino yang disebut sebagai polipeptida. Nah, polipeptida ini merupakan struktur primer dari protein. Ribosom merupakan organel yang memfasilitasi terjadinya tahap kedua dalam ekspresi gen, yaitu translasi. Di mana pada translasi ini mRNA ditranslasikan untuk menghasilkan atau untuk mensintesis polipeptida. Ada setidaknya 4 konsep yang membantu kita memahami tentang sintesis protein. Konsep yang pertama adalah bahwa gen menentukan protein melalui transkripsi dan translasi. Hal ini diawali dengan penelitian seorang dokter Inggris, Archibald Garrett, tahun 1909. Garrett merupakan orang pertama yang menunjukkan bahwa gen menentukan fenotip melalui enzim yang mengkatalisis reaksi kimia tertentu dalam sel. Dan dia juga mencoba untuk memberikan suatu pernyataan begitu bahwa penyakit keturunan atau inherited disease merefleksikan ketidakmampuan tubuh mensintesis enzim tertentu. Nah, 11 tahun kemudian tahun 1920, Biddle dan Edward Tatum meneliti kapang roti Neurospora crassa. Kapang roti ini dimutasi dengan memberikan sinar X. Nah, apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah mutan yang berbeda dengan Neurospora crassa yang normal begitu ya. Jadi mutan ini tidak bisa bertahan hidup pada media minimal. Padahal yang normal itu dapat bertahan hidup pada media minimal. Nah, Biddle dan Edward Tatum ini mengembangkan hipotesis satu gen, satu enzim. Kemudian Biddle dan Edward Tatum ini juga mengatakan bahwa fungsi gen adalah untuk menentukan produk enzim tertentu. Ekspresi gen pada prokariota menunjukkan bahwa transkripsi dan translasi itu terjadi bersamaan, dalam arti translasi mRNA dimulai saat transkripsi masih berlangsung. Dengan kata lain, mRNA yang dihasilkan oleh transkripsi itu tidak mengalami proses lebih lanjut atau tidak mengalami modifikasi dan segera ditranslasi menjadi polipeptida. Sedangkan pada eukariota, jadi berbeda dengan prokariota, transkrip RNA atau transkrip primer atau pre-mRNA dimodifikasi sebelum menjadi mRNA. Jadi kalau pada prokariota tadi, antara transkripsi dan translasi terjadi di tempat yang sama karena memang tidak ada membran nukleus. Tetapi pada eukariota, antara transkripsi dan translasi itu ada di dalam atau berlangsung di dalam kompartemen sel yang berbeda.
Nah, jadi pada gambar diagramatis ini ditunjukkan bahwa mRNA ya atau pre-mRNA hasil transkripsi itu mengalami processing terlebih dahulu sebelum menjadi mRNA yang siap keluar dari nukleus. Jadi transkripsi terjadi di dalam nukleus, kemudian translasi ada di sitosol. Nah, hasil transkripsi itu diproses ya. Ada beberapa cara processing pre-mRNA menjadi mRNA ya. mRNA ini nanti yang akan meninggalkan nukleus yang kemudian akan ditranslasi menjadi polipeptida. Aliran informasi genetik dari DNA, RNA, protein disebut sebagai dogma sentral. Nah, aliran informasi genetik ini dikodekan sebagai urutan triplet basa yang tidak tumpang tindih yang disebut sebagai kodon. Selama transkripsi, gen menentukan urutan basa di sepanjang molekul mRNA. Jadi kalau kita lihat ya gambar yang ada di dalam kotak itu adalah gambar diagramatis molekul DNA atau untai DNA ya, yang di dalamnya itu mengandung beberapa gen ya. Di sini digambarkan ada 3 gen. Nah, yang kemudian dikotaki kecil ya, seperti yang ditunjuk ini, kemudian dilihat ada di situ tersusun atas basa nukleotida. Kemudian ya bagian ini yang akan ditranskrip. Nah, DNA ini berperan sebagai template atau cetakan. DNA template itu juga disebut sebagai rantai antisense. Sedangkan bagian DNA yang tidak ditranskrip itu rantai sense ya, karena urutan dari basa nukleotidanya persis sama dengan mRNA, kecuali timin pada DNA itu diganti urasil pada mRNA. Jadi kalau kita lihat template atau cetakan DNA ini urutannya adalah adenin, sitosin, ACC, kemudian AAA, kemudian CCG, G-nya guanin ya, kemudian AGT, T-nya adalah timin. Itu akan menentukan urutan basa di sepanjang molekul mRNA hasil transkripsi. Kodon dalam mRNA merupakan komponen dari kode genetik. Nah, kodon dalam mRNA ini diterjemahkan menjadi asam amino atau berfungsi sebagai sinyal mulai, start, dan berhenti atau stop dari translasi. Pada tabel ini kita lihat contohnya untuk kolom yang pertama itu ya, yang AUG atau adenin, urasil, dan guanin. Kalau pada mRNA tidak ada timin, jadi timin itu diganti dengan urasil. Kalau pada DNA, urasil tidak ada, tapi yang ada timin. AUG itu merupakan kodon yang bisa diterjemahkan sebagai metionin, asam amino metionin, atau sebagai kodon start, kodon untuk mulai translasi. Sedangkan pada kolom yang ketiga, ya yang di-highlight dengan orange, itu UAA, UAG, dan kemudian pada kolom yang keempat, UGA, itu merupakan kodon stop. Jadi kalau mencapai atau sampai pada kodon UAA berarti translasi berhenti. Demikian juga kalau UAG dan UGA. Konsep kedua, transkripsi adalah sintesis RNA yang diarahkan DNA. Kalau kita bicara tentang komponen molekular transkripsi, setidaknya ya ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bahwa sintesis RNA dikatalisis oleh RNA polimerase. Nah, RNA polimerase ini berfungsi untuk memisahkan untai atau rantai DNA dan menghasilkan nukleotida RNA dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Yang kedua, prokariota itu hanya mempunyai 1 jenis RNA polimerase. Sedangkan eukariota memiliki 3 jenis RNA polimerase. Yang digunakan untuk sintesis mRNA adalah RNA polimerase 2. Sintesis transkrip RNA atau transkripsi dapat dibedakan menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap awal atau inisiasi, kedua elongasi, dan ketiga terminasi. Pada tahap inisiasi, setelah RNA polimerase terikat pada promoter, rantai DNA akan membuka.
Jadi RNA polimerase itu mempunyai unit yang berfungsi sebagai helikase, enzim yang dapat membuka rantai DNA dari double helix menjadi 2 single helix. Nah, satu rantainya itu berfungsi sebagai template bagi pembentukan mRNA. Nah, sintesis RNA itu dimulai atau diawali kalau pada template itu dari 3 aksen ke 5 aksen. Sedangkan mRNA-nya disintesis mulai dari 5 aksen ke arah 3 aksen. Berikutnya adalah tahap elongasi. Jadi polimerase tadi itu berjalan begitu ya, membuka satu bagian rantai DNA, kemudian dia bergeser, membuka lagi dan bergeser, membuka lagi. Nah, bagian yang ditinggalkan, jadi setelah tadi dibuka, kemudian polimerasenya akan bergeser. Nah, bagian yang ditinggalkan ini nanti akan kembali membentuk double helix. Dengan demikian ya, mRNA akan makin panjang karena polimerase tadi berjalan begitu ya, berpindah dari satu tempat ke tempat sebelahnya dan seterusnya. Yang ketiga adalah tahap terminasi. Pada tahap terminasi ini berarti sampai pada sintesis codon stop. Pada tahap ini transkrip RNA akan dilepaskan dan kemudian polimerase itu juga lepas dari DNA. Pada tahap inisiasi transkripsi, RNA polimerase akan melekat pada bagian yang namanya promoter itu merupakan sequence atau urutan DNA, tempat melekatnya RNA polimerase tadi dan tempat mulainya sintesis RNA. Nah, bagaimana RNA polimerase itu bisa mengenali bahwa ini adalah promoter di mana dia harus melekat dan ini bukan. Nah, ternyata di tempat promoter itu ya, selain sequence DNA-nya itu atau sequence basa nukleotidanya itu tertentu, ternyata di tempat promoter itu ada yang namanya transcription factors. Jadi protein-protein yang berada di situ dan fungsinya itu mengarahkan atau membantu RNA polimerase untuk mengenali sequence atau urutan promoter ya. Ini terutama pada eukariota. Berikut adalah gambar diagramatis yang menunjukkan lebih detail tentang proses elongasi pada transkripsi. Kita lihat ini adalah posisi RNA polimerase yang digambarkan bening ya. Kemudian kita lihat juga bahwa RNA polimerase ini akan membuka double helix DNA menjadi 2 single helix, menjadi pita DNA yang dikatakan sebagai non-template yang tidak ditranskripsi atau disebut juga sebagai rantai DNA sense, karena tadi sudah saya sampaikan ya, urutannya sama persis dengan mRNA yang akan dibentuk. Kemudian untai yang single helix yang satunya itu merupakan rantai DNA template atau antisense. Nah, kita lihat juga ini adalah mRNA yang dibentuk dan kemudian di sisi yang berlawanan begitu ujung satunya nukleotida ditambahkan pada mRNA yang sedang dibentuk. Kita lihat di sini bahwa pembentukan mRNA itu menggunakan cetakan atau template DNA yang dibaca dari 3 aksen ke 5 aksen. Sedangkan pembentukan mRNA-nya itu dari 5 aksen ke 3 aksen. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa elongasi pada proses transkripsi itu RNA polimerase bergerak ya sepanjang DNA. Nah, enzim ini menguraikan double helix atau membuka double helix sekitar 10-20 basa DNA. Dibuka kemudian dibaca, menghasilkan pasangannya yaitu nukleotida RNA, kemudian dia bergeser. Nah, kemudian pada tahap terminasi transkripsi, RNA polimerase telah selesai membaca untai DNA template. Jadi telah dihasilkan seluruh untaian nukleotida RNA. Jadi kapan tahap terminasi ini berakhir? Yaitu kalau sudah sampai pada sintesis codon stop. Sel eukariotik itu ternyata mengubah atau memodifikasi RNA setelah transkripsi. Kita tahu bahwa sel eukariotik itu mempunyai struktur inti. Jadi, modifikasi RNA
atau dikatakan sebagai pre-mRNA ini dengan cara tertentu sebelum mRNA ini dikirim ke sitoplasma. Nah, kalau yang di prokariota itu kan memang dia tidak berinti, jadi tidak perlu pengiriman ke sitoplasma ya, dia tidak dibatasi oleh membran inti. Bagaimana pre-mRNA itu dimodifikasi sehingga ya nanti akan menghasilkan mRNA yang siap untuk dikirim ke sitosul. Berarti ini terjadinya di mana? Terjadinya di dalam inti sel. Jadi setiap ujung molekul pre-mRNA itu bisa dimodifikasi. Ujung 5 aksen dimodifikasi dengan penambahan nukleotida tudung atau cap. Kalau pada gambar ini kita lihat 5 aksen cap dengan urutan nukleotida tertentu. Ini kita lihat itu ada banyak fosfatnya di situ ya. Kemudian untuk yang ujung 3 itu ditambahkan dengan penambahan apa yang disebut sebagai ekor poli A. Mengapa disebut poli A? Karena sekuens khas yang ada di bagian ekor ini adalah dari adenin. Jadi adenin banyak, oleh karena itu dikatakan sebagai poli A tail ya, atau ekor poli A. Modifikasi bisa juga dilakukan dengan apa yang disebut sebagai RNA splicing. Nah, RNA splicing ini adalah proses pemindahan intron dan menggabungkan ekson yang satu dengan ekson yang lain yang berdekatan. Jadi, kita lihat di sini pre-mRNA dengan cap dan poli A tail itu yang di atas ini kita lihat ekson, intron, ekson dan seterusnya. Nah, kemudian intronnya ini dipotong, kemudian eksonnya itu saling digabungkan satu sama lain. Sehingga mRNA itu seluruh rantainya itu merupakan coding segmen yang nantinya itu akan ditranslasikan menjadi asam amino. Splicing mRNA atau pre-mRNA dilakukan oleh spliceosome, yaitu enzim yang berfungsi memindahkan intron dan menggabungkan ekson. Nah, spliceosome sendiri sebetulnya merupakan gabungan antara protein yang disebut sebagai snRNP atau small nuclear ribonucleoprotein dengan protein lain. Nah, kemudian gabungan ini berfungsi untuk memotong intron dan menggabungkan ekson. Hasil dari pemotongan intron dan penggabungan ekson ini nanti akan menghasilkan mRNA yang siap untuk ditransfer ke sitosul. Selain itu ya, pada akhir splicing itu akan ditemukan spliceosome dan kemudian intron hasil pemotongan. Ini yang saya tunjuk ini adalah mRNA yang siap untuk ditransfer ke sitosul. Nah, kita lihat bahwa tidak ada intron lagi, jadi dia merupakan sequence continue ya yang nantinya akan memudahkan untuk translasi. Salah satu fungsi dan pentingnya intron adalah bahwa adanya intron itu memungkinkan satu gen dapat mengkode lebih dari satu jenis polipeptida. Seperti tadi sudah kita bicarakan, proses splicing itu kan melibatkan pemotongan intron dan kemudian penggabungan ekson. Nah, intron mana yang dipotong, kemudian ekson mana yang digabung ya. Itu kalau bagian yang dipotong berbeda, itu akan menghasilkan polipeptida yang berbeda meskipun gennya sama. Protein itu sering memiliki arsitektur modular. Jadi, protein itu terdiri dari daerah struktural dan fungsional yang disebut sebagai domain. Kode ekson akan berbeda untuk domain yang berbeda pada protein. Jadi, seperti kita lihat pada gambar diagramatis berikut, ini ada ekson 1, kemudian ekson 2 ada ekson 3. Dipisahkan oleh intron ya. Kemudian ini mengalami splicing. Kemudian kalau ditranslasikan ekson 1 itu nanti akan ditranslasikan yang menjadi polipeptida yang hijau. Yang ekson 2 yang kuning ya, kemudian ekson 3 yang ungu. Nah, masing-masing itu disebut sebagai domain. Konsep yang keempat, translasi adalah sintesis polipeptida yang diarahkan oleh RNA. Nah, sel mentranslasi pesan mRNA menjadi protein dengan bantuan RNA transfer atau tRNA. Berikut adalah diagram yang menunjukkan proses translasi.
kita lihat bahwa translasi itu adalah penerjemahan kode-kode yang dibawa oleh mRNA. Yang pada eukariota, mRNA ini mengalami modifikasi terlebih dahulu di dalam inti sel sebelum dia dikirimkan ke sitosul. Nah, translasi itu terjadi di sitosul. Nah, selain mRNA, translasi itu melibatkan tRNA dan ribosom. Ini adalah struktur, kemudian nanti fungsinya dari masing-masing struktur RNA transfer atau tRNA. Molekul tRNA itu tersusun dari untai RNA tunggal yang panjangnya hanya sekitar 80 nukleotida. Ini bentuknya seperti L. Nah, kalau kita lihat dari struktur ini, tRNA itu mempunyai 4 bagian di mana bahasanya itu berpasangan. Jadi, kalau pada diagram ini kita lihat, ini adalah 4 bagian ya di mana bahasanya berpasangan. Dan ada 3 loop atau 3 lingkaran. Ini saya tunjukkan dengan lingkaran juga. Nah, ini adalah 3 loop. Jadi ada 4 bagian di mana bahasanya berpasangan dan 3 bagian yang berbentuk loop atau lingkaran. Nah, kemudian di ujung salah satu lingkarannya itu ada kode atau triplet bahasa yang disebut antikodon. Mengapa disebut antikodon? Karena dia nanti akan komplement dengan kodon yang ada pada mRNA. Antikodon ini unik ya, jadi setiap tRNA itu mempunyai antikodon yang khas. Pada ujung 3 aksen itu nanti adalah tempat melekatnya asam amino. Nah, asam amino ini sesuai dengan kodon yang dibawa oleh mRNA. Nah, berikut adalah struktur 3 dimensi ya dibandingkan dengan simbol yang tadi sudah kita lihat pada gambar diagramatis sebelumnya. Ini menunjukkan posisi antikodon. Jadi antikodon ini nanti yang akan berinteraksi atau komplement dengan kodon yang dibawa oleh mRNA. Dan kemudian posisi asam amino, nantinya dia akan terikat atau melekat di bagian ini. Asam amino yang akan melekat di tRNA ini nanti adalah asam amino sesuai dengan kode yang dibawa oleh kodon, terinteraksi dengan antikodon. Penggabungan asam amino ke tRNA yang sesuai atau ke tRNA yang benar itu dikatalisis oleh enzim yang namanya aminoasil tRNA sintetase. Jadi pada diagram ini digambarkan sebagai bentukan yang berwarna abu-abu. Nah, yang ditunjukkan oleh panah kuning ini adalah tapak aktif atau site aktif atau tapak pengikatan aminoasil tRNA sintetase pada asam amino. Jadi di tempat itu asam amino akan terikat dan kemudian aminoasil tRNA sintetase ini juga akan mengikat ATP. Nah, kemudian ATP itu akan melepaskan 2 fosfatnya. Karena adenosin trifosfat itu kan dia punya 3 fosfat, 2 fosfatnya dilepaskan. Ini sebagai energi bagi reaksi enzimatis ini. Dan kemudian dalam bentuk AMP akan terikat pada asam amino. Kemudian berikutnya yang terjadi adalah tRNA yang sesuai secara kovalen akan terikat pada asam amino tadi ya. Kemudian tempat dari AMP itu akan digantikan oleh tRNA. Dalam posisi seperti ini atau dikatakan sebagai asam amino teraktivasi itu akan dilepaskan oleh aminoasil tRNA sintetase. Nah, asam amino yang diikat oleh tRNA disebut sebagai aminoasil tRNA. Nah, jadi asam aminonya dikatakan sebagai activated amino acid atau asam amino teraktivasi. Perangkat translasi berikutnya adalah ribosom. Nah, ribosom ini memfasilitasi ikatan antikodon pada tRNA dengan kodon pada mRNA selama sintesis protein atau selama translasi. Nah, ribosom itu disusun oleh 2 subunit ya. Subunit ribosomal itu disusun oleh protein dan molekul RNA yang dinamakan RNA ribosomal atau ribosomal RNA atau rRNA. Ini adalah molekul ribosom yang tersusun atas subunit besar dan subunit kecil. Nah, ini adalah ribosom subunit kecil,
subunit besar, dan juga ini adalah mRNA binding site, jadi tapak pengikatan untuk mRNA. Nah, selain itu, ribosom juga mempunyai 3 sisi pengikatan lain. Ini adalah sisi pengikatan untuk tRNA, yaitu sisi P atau P site. Nah, kemudian yang kedua adalah sisi A atau E site, dan yang ketiga adalah sisi E atau E site. Sisi E ini merupakan tempat dilepaskannya atau dibuangnya tRNA. Translasi atau pembentukan polipeptida itu bisa dibedakan menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap inisiasi, kedua elongasi, dan ketiga terminasi. Tahap inisiasi translasi diawali dengan subunit kecil ribosom mengikat mRNA. Pada prokaryotik, mRNA binding site pada subunit ini mengenal urutan nukleotida spesifik pada mRNA sebelum codon start. Nah, pada diagram ini terlihat tRNA inisiator dengan antikodon UAC kemudian akan berpasangan atau terikat pada kodon start AUG yang dimana itu sama dengan atau mengkode asam amino metionin ya, yang dibawa oleh tRNA. Yang tadi sudah saya jelaskan merupakan amino acyl tRNA. Jadi tRNA yang sudah membawa asam amino. Subunit besar ribosom melengkapi kompleks inisiasi. Protein yang disebut sebagai initiation factors, jadi tidak ditunjukkan di dalam gambar, diperlukan untuk membawa semua komponen translasi di dalam satu perangkat bersama. Jadi subunit kecil disatukan dengan subunit besar ya, yang diantaranya itu ada mRNA. Dalam hal ini GTP berperan sebagai sumber energi pada perakitan yang dikatalis oleh initiation factors. tRNA yang pertama itu akan bertempat atau berada atau terletak pada P site. Nah, ini tRNA inisiator atau tRNA pertama yang membawa metionin. Sedangkan E site itu tersedia untuk tRNA yang membawa asam amino berikutnya. Tahap kedua pada translasi ini adalah tahap elongasi ya, atau perpanjangan. Nah, pada tahap elongasi ini asam amino ditambahkan satu persatu ke asam amino sebelumnya. Tadi asam amino yang dibawa oleh tRNA yang membawa metionin. Kita lihat ini adalah diagram tahap elongasi. Tiap penambahan satu asam amino itu melibatkan protein yang disebut sebagai elongation factor. Dan tahap elongasi ini dapat dibedakan menjadi 3 tahap. Translasi ini berlangsung dari ujung 5 aksen ke 3 aksen. Kita lihat satu persatu tahapnya. Yang pertama adalah pengenalan kodon ya, kodon recognition. Nah, pada tahap ini antikodon amino acyl tRNA akan berinteraksi dengan kodon pasangannya pada site A. Hidrolisis GTP melepas fosfat untuk sumber energi ya, meningkatkan akurasi dan efisiensi interaksi antikodon dan kodon. Kemudian tahap berikutnya adalah pembentukan ikatan peptida. Molekul rRNA subunit besar mengkatalisis pembentukan ikatan peptida antara asam amino baru di site A dengan ujung karboksil rantai polipeptida yang berada di site P. Sehingga rantai polipeptida yang ada di site P diikatkan pada asam amino yang ada di site A. Berikutnya adalah tahap translokasi. Pada tahap ini, ribosom memindahkan tRNA dari site A atau E site ke site P. tRNA yang sudah tidak membawa polipeptida di site B dipindahkan ke site E yang kemudian lepas dari ribosom.
mRNA bergeser untuk memungkinkan codon berikutnya ditranslasikan di site A. Nah, demikian seterusnya sehingga rantai polipeptida bertambah satu persatu asam amino dan bertambah panjang. Tahap terakhir dari translasi adalah tahap terminasi. Nah, tahap akhir translasi ini dimulai ketika codon stop pada mRNA sampai pada site A ribosom. Kita lihat pada diagram proses terminasi ini, setelah asam amino terakhir yang dibawa oleh tRNA yang komplement dengan stop codon tadi ditambahkan pada polipeptida, maka tRNA akan bergeser ke P-site. A-site itu menerima protein yang disebut sebagai release factor. Jadi A-site tidak lagi menerima tRNA berikutnya. Release factor akan menghidrolisis ikatan antara tRNA pada site P dengan asam amino terakhir rantai polipeptida. Jadi polipeptida yang terbentuk kemudian lepas dari ribosom. Kemudian yang tahap terakhir ya, 2 subunit ribosom tadi dan juga komponen translasi itu akan terlepas atau terdisosiasi satu sama lain. Pada prokariota dikenal istilah poliribosom. Poliribosom itu apa? Poliribosom adalah sejumlah ribosom yang dapat mentranslasi satu molekul mRNA tunggal secara bersamaan, secara simultan. Jadi ini catatan ya, ini hanya pada prokariota. Adanya poliribosom ini memungkinkan sel itu bisa mensintesis banyak kopi ya polipeptida dalam waktu yang singkat. Hasil translasi seringkali tidaklah cukup untuk membuat protein itu bisa berfungsi atau untuk membuat protein fungsional. Pada umumnya, untuk dapat berfungsi itu, rantai polipeptida hasil translasi menjalani modifikasi setelah proses translasi atau yang dikirim ke target khusus di dalam sel. Modifikasi protein ini diperlukan ya pada umumnya untuk membentuk molekul 3 dimensi atau pelipatan atau folding tertentu. Jadi kalau tadi hasil translasi itu merupakan struktur primer, maka modifikasi ini bisa membentuk protein menjadi struktur sekunder dan seterusnya. Kemudian protein itu dimodifikasi pada umumnya untuk dapat ditransfer atau dikirim ke lokasi yang membutuhkan dan lokasi-lokasi itu pada umumnya berada di permukaan sel atau di luar sel. Protein-protein yang disintesis itu dibutuhkan dalam sistem endomembran. Untuk protein-protein yang bekerja pada kondisi ekstrim, misalnya di dalam lisosom yang pH-nya sekitar 4-5 atau disekresikan, itu mutlak harus dimodifikasi supaya dia lebih tahan, tidak cepat untuk terhidrolisis oleh enzim-enzim protease. Nah, protein yang disekresikan contohnya banyak ya, seperti enzim-enzim pencernaan, kemudian hormon-hormon, insulin itu kan juga disekresikan. Itu protein-protein seperti ini itu mutlak memerlukan modifikasi. Nah, modifikasinya itu terutama berada di retikulum endoplasma. Nah, protein atau polipeptida yang harus ditransport ke retikulum endoplasma tadi ternyata mempunyai sinyal peptide atau sinyal peptida di bagian ujung dari rantai polipeptidanya. Sinyal peptide pada polipeptida hasil translasi tersebut dapat dikenal oleh protein yang namanya sinyal recognition particle atau SRP. SRP ini dapat mengikat tadi ya pada sinyal peptida. SRP terikat pada sinyal peptida, sedangkan SRP itu mempunyai reseptor. Reseptornya ada di mana? Reseptornya ada di membran retikulum endoplasma, sehingga SRP plus rantai polipeptida tadi bisa nempel di membran. Dan kemudian karena nempel di membran, maka dia bisa atau memudahkan rantai polipeptida tadi untuk berpindah atau mengalami translokasi ke dalam lumen. Lumennya siapa? Lumennya retikulum endoplasma. Ya, ini adalah mekanisme detailnya. Jadi polipeptida yang nantinya dimodifikasi di retikulum endoplasma itu mempunyai sinyal peptide pada ujungnya.
sinyal peptide ini akan dikenal oleh apa yang disebut sebagai sinyal recognition particle ya, ini protein yang lain. Nah, kemudian sinyal recognition particle atau SRP ini akan terikat pada protein reseptor yang berada di membran retikulum endoplasma. Reseptor ini merupakan bagian dari kompleks protein atau katakanlah translocation kompleks begitu, yang mempunyai pori dan dia juga berasosiasi dengan sinyal cleaving enzyme. Jadi enzim yang nantinya bisa memutuskan ikatan sinyal peptide dari rantai polipeptida secara keseluruhan. Kita lihat berikutnya. SRP setelah rantai polipeptida tadi menempel pada translocation kompleks, SRP-nya lepas. Kemudian polipeptida masih terus disintesis, masih terus memanjang. Sebagian itu sudah mulai masuk ke retikulum endoplasma. Sinyal peptide-nya itu masih menempel pada protein kompleks tadi, pada membran. Nah, kemudian sinyal peptide-nya diputus oleh sinyal cleaving enzyme, kemudian rantai polipeptidanya masuk ke retikulum endoplasma. Nah, di dalam retikulum endoplasma, polipeptida ini akan mengalami modifikasi. Jadi ditambahkan gugus gula, fosfat, atau banyak cara modifikasi. Dan itu akan membuat polipeptida itu strukturnya lebih kompleks sehingga lebih tahan terhadap enzim-enzim pemecah protein. Nah, berikut adalah gambar diagramatis yang menunjukkan transkripsi dan translasi pada sel eukariotik. Kita tahu bahwa pada sel-sel eukariotik itu ada struktur inti, sehingga transkripsi dan translasi itu dilakukan pada kompartemen yang berbeda. Transkripsi di dalam inti dan translasi di sitosul. Sedangkan pada prokariota, transkripsi dan translasi dilakukan pada kompartemen yang sama. Transkripsi diawali dari aktivitas RNA polimerase yang membuka rantai double helix DNA menjadi single helix. Di satu rantai yang terbuka itu dimulailah transkripsi atau sintesis mRNA. Cetakannya apa? Cetakannya adalah rantai DNA yang terbuka yang disebut sebagai rantai antisense. Yang satunya yang tidak ditranskripsi disebut sebagai rantai sense. Mengapa disebut rantai sense? Karena kode genetiknya atau susunan basa nukleotidanya sama dengan mRNA atau mRNA yang merupakan hasil transkripsi. Kemudian hasil transkripsi ini tidak langsung ditranslasikan. Jadi ada beberapa tambahan, yaitu tambahan cap dan polyetil. Selain itu juga ada pemotongan intron dan penggabungan ekson atau disebut sebagai splicing. Setelah itu, kalau tadi sebelum modifikasi itu disebut juga sebagai pre-mRNA, maka setelah modifikasi dia disebut sebagai mRNA. mRNA ini yang kemudian nanti akan bergabung dengan subunit kecil ribosom. Kemudian pada codon startnya nanti akan bergabung tRNA yang mempunyai antikodon yang komplement atau yang sesuai. Nah, dia akan membawa asam amino yang pertama. Berikutnya adalah penggabungan dari subunit besar ribosom. Nah, kemudian berikutnya lagi tRNA yang antikodonnya sesuai dengan kodon berikutnya itu akan menempati tapak A ya atau A site pada ribosom. Sedangkan yang tadi tRNA pertama kali atau inisiator tRNA itu menempati B site. Kemudian asam amino yang dibawa tRNA inisiator tadi akan digandengkan atau diikatkan pada asam amino berikutnya. Kemudian tRNA dari A site bergeser ke B site. Kemudian datang tRNA lagi dan membawa asam amino yang sesuai dengan kodon pada mRNA berikutnya. Nah, kemudian digandingkan lagi. Demikian seterusnya sehingga terbentuk polipeptida dan berhenti kalau sudah pada kodon stop. Demikian adalah ringkasan transkripsi dan translasi pada sel eukariotik. Meskipun ya nanti setelah translasi itu pada beberapa jenis protein juga masih mengalami modifikasi.
Sampai di sini ya bincang-bincang kita tentang sintesis protein. Terima kasih, selamat belajar.